benar. Nyebelin Bapak itu. Pak, Enggak. Pak, Ya, emang Allah itu nama bukan gelar. Emang Allah itu nama, Yahweh juga itu Allah nama. nama ya. Nah, Iya, sekarang kita nama bukan gelar. nama. Bapak tahu nggak Iya. Allah itu nama Tuhan yang hanya Iya. ada di dalam kitab sucinya umat Islam. Iya, benar 100. Lalu kenapa Bapak bilang orang Kristen sudah pakai nama Allah sebelum kami Islam hadir? Dari mana orang Kristen yang sebelum Islam hadir itu menggunakan kata Allah sementara di kitab mereka tidak ada kata Allah? Yang ngajarin siapa, Pak? Coba make sense. Pakai ini, Pak, pakai ini. Make sense nggak tuh, Itu Pak? katanya yang pakai Kristen Arab zaman jahiliyah yang pakai, tapi sekarang udah nggak pakai. Pak, memang Kristen saya Arab zaman akui, jahiliyah. dengar, memang saya akui Allah sebagai nama untuk Tuhan itu tidak muncul pertama sekali di zaman Rasulullah hadir. Kenapa? Karena Iya. memang yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kecukupan ekonomi, dan segala urusan kita dipermudah sampai selesai, dan juga dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saatnya. Nah, di sini saya akan meringkaskan sedikit diskusi Uniriva dengan seorang pria Kristen Protestan bernama Akun Arianto. Di mana diskusi ini bertemakan Allah, apakah itu nama ataukah gelar di dalam ajaran Islam dan Kristen. Di sini diskusinya sangat santai sekali, tidak ada yang namanya saling maki-makian atau hujat-hujatan seperti oknum Kristen biasanya yang Uniriva hadapi. Karena diskusi Uniriva dengan pria ini terlihat saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Di room ini juga Uniriva ditemani Bang Ben Abraham sampai video diskusi ini berakhir. Nah, daripada lama dan penasaran dengan diskusinya, mari kita ikuti saja videonya sekarang. Allah sebagai nama Tuhan itu adalah orang Kristen, betul? Iya. Tolong Pak, bisa saya minta literasi apa yang dibaca Bapak, apa yang diajarkan sama pendeta Anda, bahwa orang yang pertama menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan itu adalah orang Kristen, itu tertulis di mana buku sejarah? Saya mau cuman minta referensi aja biar saya baca sendiri gitu. Di apa? Aku lupa sih, tapi itu di pelajaran teologi Kristen itu ada itu sejarah itu. Oke. Ini Kalau lucu belajar ya teologi Pak. Bapak sangat lucu sekali ketika mengatakan bahwa orang Kristen itu lebih dulu menggunakan nama Allah sebagai nama Tuhan atau nama sembahan. Ini lucu Iya. Pak. Kenapa saya katakan lucu? Sebentar ya Pak. Sebentar Pak. Kan Kristen lebih duluan ada daripada Islam. Islam kan belakangan muncul. Bapak Kristen apa Pak? Kristen Protes. Bapak abad ke-16 baru muncul, kok Bapak songong? Protestan itu kan hadir di abad ke-16 Pak. Bapak nggak tahu diri banget ya, malu-maluin Bapak. Nah, Yang menurut Elia kenal nggak sama Elia Miron? Pak Elia Miron itu udah bubuk Pak. Dia pernah diskusi sama saya, dia bilang bahwa Sanhedrin itu sejarah apa namanya, kitab-kitab orang Yahudi itu masuk ke sejarah. Saya kasih tahu, di Sanhedrin itu tertulis Yesus itu direndam di dalam kotoran manusia.
Dia harus percaya itu karena dia percaya semua yang dikatakan oleh orang Yahudi. Hancur Pak dia Pak, malu-maluin dia. Elia Meron. Itu kitab Talmud. Nah, Elia itu yang kitab bilang. Talmud. Nah, itu dia bersandar, dia katakan Sanhedrin itu masuk ke dalam ranah sejarah. Oh, ada Pak videonya sama saya bubuk dia. Udahlah, nggak usah bahas-bahas Elia Pak, Bapak aja udah. Ngapain sih Bapak menyodorkan orang yang tidak ada di sini? Orang yang takut diskusi sama saya jangan dibahas. Nah, Bapak kan tadi bilang begini. Saya Bapak suruh belajar sejarah Pak. Saya sangat suka dengan sejarah Pak. Karena sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab. Sejaratun. Ya, kemudian kalau kita menggunakan bahasa Inggrisnya itu historis Pak, ya. Nah, jadi orang-orang yang pintar-pintar, yang ilmuwan di bidangnya ini Pak, mereka mencari tahu. Jadi ada metode pengumpulan data namanya metode heuristik namanya Pak. Mereka mengumpulkan data, ya, riwayat-riwayat, peninggalan-peninggalan, lalu direkonstruksi ini bahwa cerita zaman dulu tuh kurang lebih seperti ini menurut pandangan beberapa orang yang memiliki warisan-warisan tekstual ataupun verbal atau kisah-kisah, ya. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak kan bilang orang Kristen lebih dulu pakai nama Allah, kan gitu ya? Iya, benar. Nah, ini lucu Pak. Kenapa? Karena setahu saya, sejauh saya belajar agama Kristen, ya, menggunakan literatur, bukan mendapatkan pengajaran dari doktrin pendeta di gereja. Saya nggak pernah masuk gereja, tapi saya belajar secara ilmiah bahwa kitab sucinya umat Kristen ini berbahasa Yunani Pak. Oh ya, benar. Nama tuannya Kurios. Bukan nama Pak, itu gelar Pak. Bapak hati-hati Pak, antara nama dengan gelar itu beda ya Pak. Bahasa Indonesia Bapak belajar juga beda, nih, beda. supaya Bapak nggak senang. Bapak tahu tidak? Beda, nama gelar kitab Septuaginta adalah kitab berbahasa Yunani yang ada di abad ketiga sebelum Masehi di zaman Raja Ptolemy. Bapak tahu itu? Iya. Nah, pinter Bapak. Di dalam kitab Septuaginta itu tidak ada tertulis kata Allah, tapi yang ada kata Theos dan Kurios. Iya, benar. Pinter Bapak. Bapak bentar dulu. Kemudian Bapak tahu tidak teks Mesorah atau kitab orang Ibrani, kitab berbahasa Ibrani? Iya Bu, iya. Kenapa Bu? Itu selesainya Pak ditulis oleh keluarga Mesoret dari abad ke-5 sampai abad ke-9 Pak. Bapak tahu itu? Iya. Di situ nama Tuhan juga nggak ada Allah. Jadi pertanyaannya, orang Kristen pakai nama Allah, siapa yang ngajarin Pak? Iya, sebenarnya nama Tuhan orang Kristen itu bukan Allah tapi Yahweh. Lah Bapak tadi bilang orang Kristen lebih dulu pakai nama Allah daripada orang Islam. Saya tanya dari mana mereka tahu yang ngajarin sahatunya? Yang pakai itu Kristen pada zaman jahiliyah, zaman Pak, Kristen zaman jahiliyah sampai sekarang Kristen masih jahiliyah Pak. Jahil itu adalah orang yang mengamalkan sesuatu tanpa dasar Pak. Pertanyaan saya adalah, Bapak kan belajar sejarah dari pendeta. Bapak tanya nggak sama pendetanya? Apa dasar umat Kristen tersebut menurut analisis Bapak pendeta yang terhormat? Apa dasarnya orang Kristen pakai kata Allah untuk memanggil Tuhan mereka? Karena di kitab kalian nggak ada kata Allah. Iya, benar. Emang tidak ada kata di kitab asli PLPB yang asli itu tidak ada nama Allah, adanya nama Yahweh. Pak, Yahweh juga kagak ada Pak. Pak, jangan sembrono lah Bapak. Astagfirullah. Bapak suruh saya belajar sejarah, Bapak sendiri kayak gitu Pak. Pak, jangan. Makanya Bapak jangan nyuruh-nyuruh orang. Pak, nggak ada kata Yahweh Pak. Yang ada tuh kenal Pak Yakub Sulistyo. Saya tahu Pak Yakub Sulistyo Pak. Beliau adalah orang yang sangat saya hormati Pak. Oh iya, beliau. dia kan pendeta saya. Nah, nanya aja kalau sama dia Bapak ikut selengkapnya. Pak Yakub Sulistyo, harusnya Bapak pola pikirnya seperti beliau tuh, ya nggak kayak Bapak. Iya, benar. Beliau itu tidak, emang beliau bilang gitu, kata Allah itu adalah nama Tuhan dan gelar Tuhan. Bapak gimana sih? Bapak iya, ini nyebelin Bapak itu, Pak. Enggak. Pak. Ya, emang Allah itu nama bukan gelar. Emang Allah itu nama, Yahweh juga itu Allah nama ya. Nah, sekarang nama bukan gelar. Nah, nama. Bapak tahu nggak Allah itu nama Tuhan yang hanya ada di dalam kitab sucinya umat Islam.
Iya benar 100. Lalu kenapa Bapak bilang orang Kristen sudah pakai nama Allah sebelum kami Islam hadir? Dari mana orang Kristen yang sebelum Islam hadir itu menggunakan kata Allah sementara di kitab mereka tidak ada kata Allah? Yang ngajarin siapa, Pak? Coba make sense. Pakai ini, Pak, pakai ini. Make sense nggak tuh, Itu Pak? katanya yang pakai Kristen Arab zaman jahiliyah yang make, tapi sekarang udah nggak pakai. Pak, memang Kristen saya Arab zaman akui, jahiliyah. dengar, memang saya akui Allah sebagai nama untuk Tuhan itu tidak muncul pertama sekali di zaman Rasulullah hadir. Kenapa? Karena Iya. memang yang namanya nama Tuhan itu tidak berubah-ubah, Pak, tidak digonta-ganti, Iya. Pak. Iya. Pinter Bapak. Jadi kalau ada Ya nama kan nggak boleh umatnya, berubah. ya iya dong. Kalau Bapak kan agamanya namanya Tuhan berubah dari Yahweh jadi Yesus, dari Yesus jadi Yahweh. Entah-entahlah nama Iya. Tuhan kalian. Dari Yeshua jadi Ya, Isau. itu kan kesalahan sebagian orang Kristen, rubah-rubah nama Nah, gitu. Papa mulai pinter. Aku suka, Masya Allah. Ini orang kayak, aku suka diskusi Nama dengan kan nggak boleh dirubah-rubah, tapi orang Kristen banyak yang pinter. rubah, itu kesalahan mereka Masya sendiri. Tapi Allah. dikasih tahu malah ngeyel gitu. Iya, pinter. Ini Bapak nih saya suka. Ini baru saya suka kalau umat Kristen yang open minded begini. Masya Allah, barakallah. Ya, semoga Bapak Iya makin benar. Pak, belajar itu nggak perlu harus kita Islam masih kan, muda. Islam kan punya nama Tuhan sendiri, Kristen juga punya nama Tuhan sendiri. Nah, Masing-masing itu punya nama Tuhan pinter sendiri. Bapak. Masya Allah. Nah, gini Pak ya. Nah, masing-masing kan punya nama Tuhan sendiri. Nah, Jangan ini yang ambil saya nama Tuhannya orang Islam gitu. itu pinter sekali Bapak. Iya benar, sependapat kita nih. Sependapat. Karena Bapak pendetanya Pak Yakub Sulistyo. Saya menghormati beliau ya, pendeta Yakub Sulistyo. Dan saya Iya, dia punya pendeta saya loh. saya ingin berdiskusi dengan beliau, menggali ilmu ya, bukan mendebat beliau, tapi lebih- Mau ngasih aku ada nomor HP-nya, mau nggak? Masya Allah, aduh suka sekali. Saya follow Bapak dulu ya. Iya follow aja. Bapak follow aku dulu. Kalau mau apa konsultasi bisa. Tanya Enggak, bilang jawab aja kan. Unirifa mau belajar. Jangan bilang konsultasi. Emang beliau itu ini kan enggak. Saya Kan bukan mau konsultasi. nggak pernah ketemu sama dia. Gini aja. Nanti saya chat lewat WA. Saya mau menggali pengetahuan beliau. Saya sebagai Oh, gitu. seorang mahasiswi harus belajar secara komprehensif. Belajar komprehensif itu harus belajar ke banyak pihak. Saya orangnya berusaha open minded. Jadi ketika bertemu dengan pendeta Yakub Sulistyo, saya ingin menggali sudut pandang beliau tentang agama Kristen. Untuk apa? Untuk mengabarkannya kembali kepada netizen saya untuk keilmuan kita. Kalau mau begitu. tahu ibu Ripa ustaz saya. Bukan Pak, saya mahasiswi Pak. Oh mahasiswi program S1 S2. Saya masih esteller. Mahasiswi dalam Iya. agama Islam ya gitu ya. Iya, saya ini Bukan- prodi awalnya Bukan calon PAI. guru, bukan calon guru gitu. Calon istri Pak saya. Oh gitu. Enggak, saya ini Ini prodinya labnya di pendidikan. kota mana sih? Labnya di Ih, kota Bapak mana? belum nih? selesai saya jawab, Bapak udah nanya dulu. Belum dulu Pak. Saya ini seorang mahasiswi prodinya tadi Iya. pendidikan agama Islam. Di mana di prodi saya sudah 140 sekian SKS yang sudah saya selesaikan dan saya diajarkan bagaimana cara mengajar, bagaimana cara belajar mengajar, proses transfer knowledge ya, itu saya. Dan spesifiknya di agama Islam. Lalu saya pindah prodi karena saya tidak puas dengan prodi PAI ya, karena saya bergelut di dunia lintas agama. Menjelang semester akhir saya masuk di prodi komunikasi penyiar Islam, walaupun mata kuliahnya ada yang sama, akhirnya dikonversi lah begitu. Jadi kalaupun nanti saya lulus itu saya itu berhak Pak bersuara di ruang publik. Kenapa? Karena saya ini orang yang prodinya adalah komunikasi penyiaran Islam. Jadi saya punya hak. Nah, makanya saya bicara di sini sama Bapak. Bapak sebagai teman Kristen, saya jadikan teman diskusi. Nah, saya bukan berarti bertanya ini bukan berarti menjengkal ilmu Bapak ya, Pak. Pak, ya kita harus sadar semua manusia itu punya keterbatasan. Bapak sepakat nggak? Nah, kalau ada pertanyaan yang Bapak ajukan bisa jadi saya tidak tahu. Tapi bisa jadi saya menguasai suatu bidang tertentu. Nah, saya tidak mau jumawa, tapi saya bergelut kurang lebih hampir 6 tahun ini Pak.
saya sibuk mengkomparasi dua agama, Islam dan Kristen, membandingkan dari sisi yang sama, apple to apple. Contoh, saya membandingkan konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep kitab suci, dan konsep keagamaan yang ada di ruang lingkup dua agama ini. Kenapa? Spesifiknya kekristenan, karena saya sering bertemu dengan teman-teman Kristen. Ya, dalam Bapak kalau lihat YouTube saya itu ada Riva MOW dan Mesia X Uniriva. Di situ saya menampilkan diskusi-diskusi langsung saya dengan teman-teman Kristen. Ada yang ekstrim, ada yang syahdu kayak Bapak ini, ada yang nyantai, ada yang biadab durjana nauzubillah min zalik ya. Karena saya berhadapan dengan penghujat. Begitu. Nah, kalau dengan Bapak ini salam kenal dulu ya. Mungkin kita tadi kurang nyaman. Saya pikir Bapak mau menyerang pemikiran saya, tapi ternyata Bapak tidak seperti itu. Biasalah ya, salah paham. Nah, sekarang kita bicara tentang sejarah nih Pak. Bapak kan suruh saya untuk belajar sejarah. Kebetulan, qadarallahnya, bukan kebetulan, saya mencintai ilmu Pak. Salah satu ilmu yang saya sukai sejarah. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan saya untuk mencintai ilmu sejarah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan saya Pak, itu menceritakan kisah-kisah masa lalu di dalam Al-Quran. Dan saya sebagai orang yang membaca Al-Quran itu tertarik dengan sejarah. Kenapa? Karena di Al-Quran diceritakan sejarah masa lalu. Nah, sekarang kita bahas sejarah nih. Bapak Arianto, kalau boleh tahu background akademisnya itu apa ya? Biar enak nih. Saya suka nih kalau saya sudah tahu dengan siapa. Kalau saya sih cuman nggak pendidikan tinggi, cuma belajar aja, belajar kitab suci aja, belajar Alkitab aja dari kitab suci, dan dari dari pendeta kalau ke gereja kan dengar, kita dengar. Kalau Bapak pernah kuliah nggak? Pernah kuliah gitu? Enggak pernah swasta aja. Ya, sama aja ya Pak. Terkadang ilmu pengetahuan itu bisa didapat di ranah experience atau pengalaman hidup ya Pak. Itu ilmunya yang juga berharga. Nah, sekarang saya mau berbagi. Kita boleh diskusi santai, kita nggak berdebat ya Pak? Boleh aja, boleh. Iya. Nah, Pak Arianto ini kan Kristen. Iya. Nah, saya seorang muslimah. Jadi kita berbeda. Tuhan Bapak itu namanya siapa? Oh, kalau Tuhan Bapak itu kalau di kitab asli kami itu Yahweh, bukan Allah. Oke, Yahweh. Bapak tahu tidak asal kata Yahweh itu? Oh, Yahweh itu itu nama tuannya orang Yahudi, tapi Yahweh itu empat huruf mati, yod he waw he, tapi bisa bacanya Yahweh gitu. Oke. Itu yang dikasih tahu pendeta ya Pak? Iya. Oke. Bapak Karena mungkin huruf Ibrani itu semua huruf Ibrani itu semuanya huruf mati, tidak ada huruf hidup, tapi bisa dibaca. Betul. Dia bisa dibaca dengan ikut. Saya belajar bahasa Ibrani kepada di sana juga Mbak, di sana juga di Israel juga kan nama-nama jalan itu, nama-nama jalan katanya di sana, teman saya dari sana kan, nama-nama jalan juga itu semua huruf mati tapi bisa dibaca loh. Iya, karena mereka sudah terbiasa Pak. Jadi untuk orang yang di luar Israel, untuk membantu mereka membaca huruf-huruf tersebut, maka ditambah dengan nikut. Iya. Bapak tahu nikut? Benar, ya benar. Nah, di Islam juga seperti itu. Orang-orang yang sudah fasih berbahasa Arab, mereka sudah tahu pronunciation-nya atau diksi-diksinya. Mereka nggak perlu lagi Pak tanda baca, karena mereka tahu. Nah, tapi tanda baca itu untuk orang di luar, orang yang memiliki bahasa tersebut Pak. Nah, jadi itu kenapa ada harokat dalam istilah Islam, ada nikut dalam istilah bahasa Ibrani. Bapak tahu itu ya? Pak, saya ini pembelajar bahasa Ibrani kepada salah seorang guru profesional namanya Mores Aprisale. Walaupun saya belum fasih, karena saya terbentur dengan pembelajaran yang sangat banyak sekali, tapi saya sedikit banyaknya tahu lah Pak tentang bahasa Ibrani. Nah, Oke, Bapak tahu tidak salah satu pengajar bahasa Ibrani namanya Ibu Rita Wahyu?
Bapak tahu tidak? Ibu Rita Wahyu. Kayaknya pernah dengar sih. Iya. Nah, Ibu Rita Wahyu ini orang yang mengatakan bahwa pelafasan kata Yahweh untuk nama Tuhan Kristen itu salah kaprah. Bapak pernah dengar itu? Saya lagi cari literasinya ya. Ada sih sebagian orang Kristen yang bilang begitu sih. Kalau menurut pendapat Bapak gimana? Kalau menurut pendapat saya itu salah karena itu adalah tertulis di kitab suci Tanak dan Berib Kadas, itu nama itu ada. Oke, saya Itu sepakat kitab dengan suci yang Bapak asli loh. bahwa tulisan Yod Evav itu memang ada dalam kitab Torah berbahasa Ibrani. Tapi masalahnya Pak, tidak ada satupun umat Kristen, bahkan Yahudi sendiri, yang pernah terdengar melafazkan 4 huruf suci itu Pak. Oh iya, Yahudi Mesianik Bu. Nanya aja ke Yahudi Mesianik, semuanya pakai. Pak, Yahudi kan ini Pak. Tentang nama Yahweh ini saya akan tunjukkan sama Bapak ya. Yahudi Mesianik Bu, banyak Saya semuanya kasih. make. Iya, kita bicara tentang, saya pakai data aja ya Pak. Iya. Nah, kita di sini lihat sarapan pagi biblikal. Ini ditulis oleh Ibu Rita Wahyu. Beliau ini pengajar bahasa Ibrani ya Pak. Beliau ini fasih sekali bahasa Ibraninya ya. Nah, beliau juga pemilik Iya Bu. sarapan pagi biblikal. Bapak boleh tolak informasi dari saya, tapi saya berkewajiban memberikan informasi yang faktanya ada. Mungkin menyakitkan, kebenaran itu memang menyakitkan, tapi ya kembali lagi Bapak boleh tolak, Bapak boleh terima. Tapi kewajiban kita mengedukasi publik ya Pak dengan data-data. Di sini judulnya adalah apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Nah, maka kita di sini belajar. Di sini ada catatan dari Bu Rita Wahyu nih Pak. Bapak perhatikan baik-baik. Ini bukan berarti saya merendahkan Bapak, bukan berarti saya ingin menistakan agama Bapak, tapi bisa jadi ini Tuhan ingin Bapak mengetahui sesuatu yang benar-benar sesuatu yang ilmiah, ketimbang Bapak mendengarkan pendapat-pendapat pendeta yang tidak ilmiah. Mohon maaf saya harus berkata seperti itu. Saya udah lama Pak diskusi dengan para pendeta ya. Nah, pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci Yod Evav yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Tidak pernah Pak diucapkan Yahweh Pak. Doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, tapi justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani Pak. Ini warna merah Pak. Itu dulu Pak. Jadi ketika Bapak bilang itu dari Yahudi Mesianik, itu terbantahkan Pak. Kenapa? Karena di sini ada catatan kecil dari Bu Rita Wahyu bahwa pengucapan kata Yod Hevave ini tidak pernah diucapkan Yahweh oleh orang-orang Ibrani. Tapi kata Yahweh ini berasal dari wawasan Ibrani. Tidak berasal gini ya. Yahweh ini tidak berasal dari wawasan Ibrani, tapi justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani. Bapak paham maksud Bu Rita Wahyu nggak? Iya paham. Ibu Rita Wahyu ambil itu dari mana? Ibu Ini, Rita Wahyu ini itu Pak studi dari ini Pak, ambil dari itu studi dari kata buku Yod. mana? Dari studi kata Yod Evav Pak. Ini studi katanya Pak. Ini studi katanya. Karena dia seorang pengajar dan Itu pelajar. karangan siapa? Karangan Ibu Rita siapa Wahyu, dulu? Pak. Ini Bu Rita Wahyu Bapak. Ibu Websitenya Rita Bu Wahyu Rita sendiri yang karang. Ibu Rita Wahyu sendiri yang karang. Bapak sama pendeta percaya, Bu Rita Wahyu Bapak tidak percaya. Sementara Bapak pendeta Bapak bisa nggak bahasa Ibrani? Bisa dia bisa bahasa. Ntar dia oke lah, ntar aku nanya sama Pak Yakub deh. Mohon maaf ya Pak, aku nggak mau merendahkan pendeta Bapak. Pak, Iya. Bu Rita Wahyu ini seorang pengajar bahasa Ibrani. Soalnya aku sering Yaudah, kalau kita misalnya nggak usah ada yang merendahkan, kita nggak usah bahas pendeta Yakub dulu. Saya yakin kok kalau saya bertemu dengan beliau akan sangat suka dengan saya gitu loh. Saya yakin itu Pak. Iya, Rata-rata suka pendeta juga yang diskusi, iya. rata-rata pendeta yang diskusi sama saya itu rata-rata suka sama saya Pak. Rata-rata loh Pak. Iya suka Karena juga saya- sama ibu saya sih. menghormati Asik, mereka. asik gitu. Iya Kan Pak, benar, saya benar. kan Pak, Masya Allah. Karena kami Asik, diperintahkan asik. untuk, karena kami umat Islam diperintahkan untuk bersikap adil. Bapak ini kan bukan penghujat. Bapak seorang Iya. saudara saya berbeda keyakinan, tapi negara kita Iya. sama, kita satu negara.
saya diajarkan untuk bersikap adil kepada Bapak, maka saya harus menghargai Bapak di sini. Iya Bu, benar. Nah, Bapak merasa saya menyerang iman Bapak nggak di sini? Enggak. Ini namanya ajakan, iya. Ini kan namanya saling apa ya? Sharing ya Pak. Saling tukar-tukar, iya Pak. Kita kan belajar ini, gitu. Ini yang saya suka dari Bapak ya. Ya Masya Allah. Oke, sebelum saya sambung lagi Pak, saya sapa dulu Bang Ben. Assalamualaikum Bang Ben. Ya, assalamualaikum. Oke. Nanti Bang Ben boleh tambahkan. Nah, Bapak kan gini, saya kasih data dari Burita Wahyu nih. Ya. Aku nanya dulu Bu, kalau Boleh. memang nama Yahweh itu bukan nama Tuhannya orang Kristen, jadi nama Tuhannya orang Kristen siapa dong? Oke, saya jawab boleh? Boleh. Kebenaran itu menyakitkan Pak. Itu kenapa Yesus disalib, karena menyampaikan kebenaran. Bapak tahu itu? Iya. Jadi Pak, Kristen itu adalah agama yang pertama sekali disebutkan di Antioquia, yang mana kitab sucinya adalah Biblos. Apa itu Biblos? Biblos adalah kumpulan-kumpulan buku yang terkanon, yang tergabung, distandarisasi. Itu namanya kanonisasi, terstandarisasi, dianggap suci, dianggap firman Tuhan, yang mana di dalamnya berkumpullah kitab-kitab yang ditulis oleh anonimus atau entah siapa, tapi diduga penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, Esther, Samuel, kurang lebih seperti itu ya. Terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini tergabung menjadi satu kitab yang disebut dengan Biblos. Perjanjian Lama ini adalah kitab kanonnya orang Yahudi. Ya, nah Perjanjian Baru ini kitab kemudian yang muncul katanya ditulis oleh murid-murid Yesus. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kalau kita merujuk kepada Septuaginta, teks Torah yang lebih dulu ada di abad ketiga, itu menggunakan bahasa Yunani. Di situ tidak ada nama Tuhan, tetapi dituliskan dengan Theos, karena pakai bahasa Yunani Pak. Nah, kalau dalam teks Mesorah yang dituliskan oleh keluarga Mesoret, keluarga orang Yahudi, itu ada kata Yod He Vav He. Nah, masalahnya bagaimana cara melafazkan Yod He Vav He itu tidak ada yang pernah tahu Pak. Kenapa? Karena umat Yahudi tidak pernah menyebutkan nama Tuhannya Pak, karena mereka terlarang menyebutkan nama Tuhannya sembarangan Pak. Oleh karena itu orang Yahudi menyebut, ya, itu fakta Hasem Bapak. dan Adonai kan? Hasem dan Adonai kan? Nah, di sini kita bahas. Maka orang Yahudi itu Pak, nggak mungkin dia menyebutkan nama Tuhannya, tidak menyebutkan nama Tuhannya. Maka mereka menyebut nama Tuhannya dengan Hashem. Ya, silakan. Ya, begini Bu. Orang Yahudi itu menyebut Hasem dan Adonai bukan karena melupakan nama Yahweh, tapi untuk menghormati Tuhan Sang Pencipta. Betul. Bukannya dia melupakan. Kan saya baru sampai ke sana. Saya kan tidak mengatakan mereka lupa nama Tuhannya, Pak. Iya, itu kan untuk penghormatan aja. Iya kan Hasem dan Adonai itu kan gelar Bu, bukan nama. Itu Bapak gelar. jangan bantah saya dulu. Saya nggak pernah bilang mereka lupa nama Tuhannya loh, Pak. Iya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa mereka lupa nama Tuhannya, tapi mereka punya doktrin, pengajaran bahwa mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhan mereka sembarangan. Bapak sepakat? Iya, sepakat. Mantap. Nah jadi Pak, karena mereka tidak boleh menyebutkan nama Tuhan mereka sembarangan, maka mereka mengganti dengan panggilan Hasem dan Adonai gitu. Ya, Bapak diam dulu. Nanti Bapak baru tangkap saya. Iya. Oke. Mengganti dengan panggilan yang menurut mereka itu pantas, yaitu dengan panggilan Hashem dan Adonai. Hashem artinya sang nama. Adonai itu setara dengan Lord Kurios atau ilah. Iya benar. Sebenarnya bukan ilah sih, lebih korup. Iya. Nah, tapi itu kan bukan nama Bu, itu kan gelar Bu. Iya Bapak, itu gelar. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu tidak ada satupun orang yang pernah mendengar. Saya nggak tahu, kalau ada tolong naik ke atas nih. Tidak ada satupun manusia secara ilmiah, baik di YouTube, baik di website dimanapun saya berada, sudah searching kemana-mana. Bahkan saya sudah berteman dengan orang Yahudi sekalipun, tidak ada lafaz
Tuhan, nama Tuhan, the real nama Tuhan mereka yang terdengar di kuping saya. Bagaimana mereka melafazkan nama Tuhannya. Itu dulu yang perlu Bapak ketahui. Paham? Iya. Sampai Iya, detik iya. ini, Pak. Apalagi didengar oleh orang Kristen. Nah, saya kasih Bapak literasi Ibu Rita Wahyu. Kenapa? Karena beliau ini pengajar bahasa Ibrani, Pak. Dan agamanya Kristen. Maka dipastikan objektif. Paham? Jadi kalau Ibu Rita berdoa pakai nama apa katanya? Saya nggak tahu, Bapak tanya aja dia nanti. Oh gitu. Itu jadi Ibu polemik, Rita nanti kita berdoa bahas. pakai nama apa sih? Iya, Pak. Bapak Nanya jangan itu aja. dulu, Pak. Jangan itu dulu Iya. kita bahas. Pak, kita masih ada di bawah loh, Pak. Kita naik pelan-pelan ya. iya. Nah, Iya. nah, Bapak boleh meragukan Ibu Rita Wahyu. Tapi Iya, Bapak iya. harus bisa bantah dia dulu. Atau minimal Iya. ilmu Bapak di atas Pertanyaan dia. saya Ibu Rita Wahyu itu ambil dari buku mana gitu? Pak, dia itu pengajar bahasa Ibrani, Pak. Otomatis dia menggunakan kaidah bahasa, Pak. Dia menggunakan gitu ya. kaidah bahasa. Kang Chan kalau mau naik ke atas, naik Kang Chan, jangan ketawa aja di bawah ya. Iya. Nah, artinya dia adalah orang yang kredibel di bidangnya sebagai ahli bahasa Ibrani. Sudah? Paham? Iya. Mantap. Paham. Bapak kalau mau bantah Bu Rita Wahyu pakai antitesis ya. By the way, kenapa saya kepanasan ya? Saya pasang AC dulu ya, Pak. Mungkin Oh, Bang Bu Ben Rita dibantu Wahyu dulu, ada. Bang Ben. Tentang ada yang mau ditambahkan, Bang Ben. Bapak sebentar dengan saudara saya dulu. Sebentar saya mau pasang AC dulu, Iya, Pak. iya, Dingin. iya. Panas. Ya, izin nambahin dikit ya. Ya, jadi memang nggak ada Pak, pronunciation Yahweh itu tidak pernah dikenal dalam Judaism, tidak pernah dikenal Pak, pronunciation atau pengucapan Yahweh itu, karena memang tetragrammaton itu pronunciationnya bukan Yahweh, ada sebenarnya, cuman memang itu sesuatu yang nggak bisa saya sebutkan di sini, tapi ada itu pronunciationnya itu sebenarnya itu. Dan juga mereka menggantinya dengan seperti yang Bapak bilang dengan Hashem atau Adonai. Misalnya kalau kita lihat Ani, kan Ani Yod-Heh-Vaveh Hushemi, aku adalah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Kalau di Yesaya 43 nomor 8 kalau nggak salah ya, itu mereka bacanya Ani Hashem Ani Yahweh Usmi. itu bacanya. Ani Yahweh Usmi. Iya, Hushemi, itulah namaku. Ani Yahweh Usmi, aku Yahweh itu namaku. Bukan Yahweh, Bapak. Bukan Nggak Yahweh, ada. Bapak. Pronunciation Bapak dengar Yahweh dulu. tidak dikenal, Bapak. Pak, Yahweh itu bukan bahasa Iya, iya, Ibrani, iya. Pak. Bapak. Nggak ada dalam bahasa Ibrani Yahweh itu, Bapak. Itu pengucapan tadi udah dikasih ya referensinya sama Uniriva dari mana lafaz Ini pronunciation Yahweh itu berasal. Itu tidak pernah dikenal, Pak. Itu baru muncul orang-orang Eropa yang coba mempronunciationkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam bahasa Ibrani itu, Pak. Yahweh itu, Pak. Pronunciation Kenapa Yahweh nggak tidak di pernah kitab? ada. Bapak bilang tidak ada di kitab Tanakh, kan ada. Aduh Bapak, Kitab- yang ada di kitab kitab tanah asal. itu cuma 4 huruf suci, Pak. Yod, He, Vav. Tapi tidak ada bahasa Ibrani yang Yahweh itu nggak ada. Tidak dibaca Yahweh, Pak. Iya, tapi Udah kan deh, kita pakai data tapi kan deh. bisa dibaca, Bu. Bapak tunggu dulu deh, kita pakai data dulu deh ya. Kita pakai data. Bisa saya nggak mau- dibaca, Pak, tapi bukan Yahweh, Pak, bacanya. Iya. Saya tahu sebenarnya, cuma saya nggak Jadi berhak kasih bacanya tahu di sini. kalau menurut Bapak bacanya apaan? Bentar dulu Bapak, Bapakku yang ganteng sekecamatan. Kita Iya. pakai data dulu ya. Pak, ini bukan kata Bang Ben sebagai seorang Islam, bukan kata saya sebagai seorang Muslim. Ini kata Bu Rita Wahyu sebagai orang Kristen ya, Pak. Ini Bu Rita Wahyu sebagai orang Kristen mengatakan Yahweh bukan kata Ibrani. Ya. Iya, iya. Lalu kita baca di sini, Pak. Seperti ditulis di atas, kata Yahweh atau Yahweh bukanlah kata Ibrani. Pengucapan Yahweh dipopulerkan tahun 1567 oleh Genebrardus dengan penulisan Yahweh atau Yahweh. Ada di dalam dia mengutip Chronographia Paris tahun 1567. Ini literasinya, Pak, kutipan dia. Berdasarkan penelitian, Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard tahun 1535 sampai 1597 meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh, yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi.
Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria, yaitu kata Yabe, mengubahnya menjadi Yabe, dan terakhir mengubah B menjadi V, sehingga tertulis Yahve. Tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf sakral, yakni menambah 2 huruf H di tengah dan di akhir kata, jadilah Yahve. Ini Pak, menurut si Genebrardus ini. Nah, jadi Menurut siapa, Bu? Menurut siapa? Ntar aku tulis menurut nih, Bapak lihat nih, Bapak tulisnya di sini nih. Sumbernya Ya. itu Chronographia Paris 1567, Bapak catat. Atau Bapak ini aja Pak, Bapak sarapan pagi biblikannya aja Bapak kutipkan Pak. Bapak baca seluruhnya. Nih Bapak Oh, ya. screenshot, Bapak screenshot. Jadi Bapak Iya, nanti iya. atau nanti aku kasih deh, kita nanti kan Mbak, saya mau Bapak sambungkan ke Pendeta Yakub Sulistyo ya. Iya. Nah, Oke. jadi nanti kita saya minta nomor WhatsApp Bapak nanti ya. Iya, oke. Bapak pernah Oke, bertemu oke. langsung dengan beliau? Pernah sih dulu. Udah lama. Ya, jadi kalau bisa kita dengan pakarnya aja langsung bicara. Nah, itu dulu ya. Jadi, menurut Genebrardus, kata Yahweh ini berasal dari lafaz hiperkorek dewa Zeus tadi, dewa Jupiter tadi. Itu ya, Pak? Iya. Nah, iya. Nah, ini dia kutipkan juga nih di sini. Nah, pertanyaannya adalah Yahweh ini apakah nama Tuhan? Pak, bisa dipastikan Yahweh itu bukan bahasa Ibrani, Pak. Itu dulu. Oh, kalau bukan tapi kalau pendeta saya itu Kak, bahasa Ibrani, bahasa Ibrani itu nama katanya. Kalau katanya kan Itu pasti nama pakai Tuhan. data. Saya kan pakai data, Pak. Bapak kan katanya. Iya. Ya, ntar lah, Bu. Ntar lah aku nanya sama itu. Sekarang kita bahas nama Tuhan, Pak. Iya. Nama Tuhan itu, Pak. Nama Tuhan itu tidak mungkin berubah-ubah. Iya, benar. Tapi Dari dulu faktanya- sekarang sampai selamanya nggak bisa Tapi berubah. faktanya dalam teks Septuaginta kita tidak akan menemukan Yahweh. Dalam perjanjian baru kita tidak akan menemukan Yahweh. Iya. Yang kita temukan dalam kitab Septuaginta adalah Theos dan Kurios. Iya. Dalam perjanjian Iya. baru pun Theos, Kurios atau Pater, Father, Iya. Bapa. Iya, tapi saya tahu saya, Bu, itu kesalahan bahasa, salah satu kesalahan bahasa Yunani, yaitu nama Yahweh itu setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, nama Yahweh itu diganti jadi Theos sama Kurios, dan itu adalah kesalahan. Justru kebalikannya, Pak. Theos dulu, Pak, baru ada Yahweh. Oh, kalau menurut yang saya pelajari itu Yahweh dulu, baru Tadi Theos kan sama saya sudah Kurios. tunjukkan datanya sama Bapak. Yahweh itu dipopulerkan ya, bukan Yod Hevave ya, Pak. Yahweh, lafaz Yahweh itu, Pak. Lafaz Yahweh itu dipopulerkan pada tahun 1567, abad ke-15. 1567 ya. Ya. Oke. Pak, nanti kalau bisa tolong kasih saya nomor handphonenya Pendeta Yakub Sulistyo ya, Pak. Oke, iya Masya benar. Allah, keren banget. Saya ingin menjadikan beliau narasumber saya juga untuk menggali keilmuan Oke, iya. beliau. Iya, iya. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak nih. Bapak sudah dapat informasi seperti ini. Bapak harus menguji dulu ya kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak nama Tuhan kata Yesus siapa? Oh, kalau di Ibrani itu bukan Yesus tapi Yeshua HaMashiach, bukan Nah, Yesus. ya, oke. Kalau- Menurut kalau Yesus Yeshua itu nama- HaMashiach, Yesus itu nama Yunani, Bu. ya, menurut Yeshua HaMashiach, siapa nama Tuhan, Pak? Kalau menurut kalau Yeshua HaMashiach itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Pak, tadi sudah saya kasih tahu tuh Yahweh itu Yesus nggak kenal Yahweh loh, Pak. Iya. Yesus tidak pernah menyebutkan kata Yahweh, Pak. Kalau orang Ibrani itu nggak mungkin menyebutkan kata Yahweh. Iya, emang di kitab perjanjian baru Yesus Yesus atau kami bilang Yesua itu tidak ada yang mengatakan tidak pernah menyebut nama Yahweh, itu adalah
kekeliruan terjemahan dari kitab lain. Nah, Karena kalau begitu, coba- sekarang saya tanya, nama Tuhan Bapak siapa? ya kalau nama Tuhan Nasrani Kristen sih Yahweh, dan nama Tuhannya orang Islam itu Allah. Masing-masing punya nama Tuhan masing sendiri-sendiri. Kan tadi saya sudah tunjukin, orang Yahudi tidak kenal kata Yahweh, Yesus tidak kenal kata Yahweh. Tiba-tiba Bapak masih bilang bahwa nama Tuhan itu Yahweh. Itu menurut, kalau saya sih itu menurut pendapat ibu, tapi kan orang Yahudi Mesianik coba Yahudi teman aja Mesianik kan, yang mana, Pak? aku sudah dari sana banyak yang nyebut nama itu. Pak, Yahudi Mesianik yang mana kata Yahweh itu? Yahudi Mesianik yang mana? Orang Yahudi kan kayak di Islam lah, ada kayak di Islam itu ada yang Pertama, omongan Bapak semuanya tidak bisa kita terima karena tidak ada data. Kalau saya kan berdata nih, Pak. Bahkan data saya ini dari orang Kristen sendiri loh. Dan bahkan dia adalah orang yang paham bahasa Ibrani loh, Pak. Dia pengajar bahasa Ibrani. Nah, kalau Bapak kan kata pendeta, ya kan? Masalahnya apakah pendeta Bapak itu tahu gimana merekonstruksi bahasa Ibrani? Dia juga kan belajar pintar bahasa Ibrani juga, Bu. Belajar Iya. bahasa Ibrani Nah, juga. coba gini ya, kita cari dulu Pak Yakub Sulistyo ya. Saya lihat videonya Iya, ya. cari aja YouTube-nya banyak kok. YouTube-nya banyak tentang nama Yahweh, kalau cari aja banyak tuh. Ya. Ya, Bang Ben silakan. Jadi memang tetragrammaton Yud He Vav itu tidak dilafazkan Yahweh, Pak. Tidak pernah orang Ibrani melafazkan tetragrammaton Yud He Vav itu dengan Yahweh. Jadi Bu, Karena kalau memang- menurut Bapak bacanya apa gitu-gitu? Nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu, makanya saya Sebenarnya bingung para kenapa. Kohen itu melafazkan ketika Yom Masa sih? Kippur. Itu- Cuman bukan Yahweh, Pak, jadi lafazan. jadi enggak begini Bu, masa Tuhan memberikan namanya baru namanya itu tidak bisa disebut. Ini bukan Tuhan yang salah Pak, bukan Tuhan yang salah. Tuhan Sih, itu enggak masuk logika deh. Enggak masuk yang enggak masuk logika gitu. Pak, kan yang mengimani kalau kitab suci Bapak itu dari Tuhan kan Bapak. Iya. Nah, sementara kami umat Islam membantah itu firman Tuhan. Iya. Makanya bukan Masa- Tuhan yang salah. Iya, gitu, Yang salah itu adalah Bapak Masa yang mengimani. Tuhan memberikan namanya cuma diliatin aja, dilototin Enggak, aja, Pak. diliatin aja, Ya, dilototin, nggak bisa dibaca. Gimana Pak. sih? Astagfirullah. Pak, makanya Pak, Tuhan itu mengutus para nabi untuk memperkenalkan nama Tuhan, Pak. Iya benar. Nah, pertanyaannya, siapa nama Tuhan yang diperkenalkan Musa? Tahu nggak Bapak? Oh, nama Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa di Gunung Sinai itu adalah Yahweh. Ya, gue lagi. Kan udah dibilang tadi Yahweh itu bukan bahasa Ibrani dan tidak ada lafaz. Jadi siapa aja kalau menurut Ibu siapa, Nah, Bu? inilah saya akan menjelaskan menggunakan teologi Islam. Iya. Bisa Bapak bersabar dulu nggak? Iya. Bapak sabar ya. Iya. Pak, saya sebagai umat Islam, kenapa tidak percaya kitab Bapak itu kitab suci dari Tuhan? Karena kitab Bapak itu sudah terdistorsi. Bapak paham arti terdistorsi? Apaan sih nama lainnya apaan? Rusak, dirubah-rubah, Oh, diganti-ganti. Contoh. gitu. Ini contoh. Ah. Kebiasaan penulis kitab suci Bapak itu terbiasa menerjemahkan nama. Bon, Muslim atau non Muslim, Bon? Iya itu memang benar kesalahan orang Kristen itu menerjemahin nama Ya. gitu. Nggak usah kita bahas kesalahan orang Kristen dulu. Kita nggak usah bahas. Kita nggak usah serang sana sini dulu. Kita belajar secara sistematik dulu nih. Jadi Pak, terbiasanya penulis kitab Anda itu menerjemahkan nama itu tidak menjadi hal baru. Contoh, Bapak tahu tidak, Petrus itu bukan nama aslinya. Iya benar. Karena nama aslinya adalah apa? Kepas. Iya kepa. Iya. Dia namain semua nabi kan dari Yahudi punya nama Yahudi. Nggak mungkin nama-nama yang lain kan. Makanya. Nah, kemudian kitab Nabi-nabi Anda itu kan itu namanya nama Yahudi semua, nggak ada, bukan dari namanya bukan nama Yunani atau nama Arab. betul.
Namanya kan Bapak nama yang Maria juga izinkan kan saya nama selesaikan yang- dulu menjelaskan, Iya, nanti iya, Bapak iya. baru biar Bapak dapat ilmu ya, karena saya di sini mau berbagi ilmu sama Bapak, bukan Iya, merendahkan iya. Bapak, tapi ini tanggung jawab kami sebagai umat Islam, sebagai rahmatan lil alamin ini memberikan informasi yang edukasi, bukan Iya. dengan kebencian. Karena walaupun Anda nanti terima atau tidak terima itu bukan tanggung jawab saya lagi. Tanggung jawab saya ketika Anda ada di hadapan saya berikan apa yang saya pelajari kepada Anda. Anda tolak boleh, Anda terima alhamdulillah. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Silakan dikaji Iya. ulang. Nah, jadi kalau kita bicara kitab suci yang Bapak pegang itu adalah kitab yang sudah terdistorsi, itu bukan kata saya. Bahkan Yonatan Purnomo sendiri, seorang profesor doktor yang tidak diragukan lagi ya Pak, keprofesorannya, kedoktorannya, itu mengatakan bahwa bahkan terjemahan yang ada di tahun 2024 ini itu tidak berasal dari kitab kanon. Ngeri Pak, jangankan terjemahan Pak, kanonisasi Bible sampai sekarang tuh bermasalah Pak. Kita nggak bicara tentang terjemahan loh, kita bicara kanonnya aja bermasalah. Kanon ini apa? Standarisasi kitab suci, mana yang kitab, mana yang bukan, itu aja masih bermasalah sampai sekarang. Lalu bagaimana mungkin Bapak bersandar informasi tentang ketuhanan kepada kitab yang acak adul begitu? Itu kenapa saya tidak jadi Kristen. Nah, masalahnya kan Bapak Kristen tuh. Iya, Saya tidak mau ngajak Bapak Islam karena itu melanggar keputusan SKB 2 Menteri. Tapi saya mau ngajak Bapak berdiskusi menggunakan cara berpikir sehat. Itu kenapa kami katakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tersesat. Karena panduan berkeyakinannya adalah kitab yang sudah rusak. Maka Tuhan yang maha pengasih dan penyayang itu Pak, jangan salahkan Tuhan Pak. Dia mengutus Nabi terakhir bernama Muhammad memperkenalkan nama Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Makanya Bapak tadi bilang kan, orang-orang sebelum Islam itu sudah pakai kata Allah. Karena memang nama Tuhan Allah itu sebelum Al-Quran ada sudah dipanggil sebagai nama Tuhan, bukan sebagai gelar. Karena gelar adalah ilah. Elohim, Eloah, Alaha, singularnya, pluralnya Elohim. Tunggalnya itu Eloah, Alaha. Jadi kedekatan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu sangat dekat sekali, namanya bahasa serumpun. Jadi orang sudah mengenal Pak, menyebut nama Tuhan itu dengan kata Eloah, Alaha. Beda dengan Allah. Iya. Allah itu adalah nama, bukan gelar. Dalam bahasa Arabnya ilah. Nah, ada Sampai di sini dulu videonya, dikarenakan diskusinya rungkak atau dilaporkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan diskusi ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti video ini sampai diskusinya rungkat. Bagaimana pendapat kalian dengan diskusi ini, Rifa, dengan pria Kristen ini? Apakah dapat ilmu dan pengetahuan tentang apakah Allah itu nama atau gelar? Selanjutnya, saya akhiri video ini dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.